sudah mulai tidak dilakukan lagi, dikarenakan kita mulai dijajah secara halus, yakni melalui teknologi dan informasi. Oke, selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan nilai-nilai terluhur budaya adalah ditemukannya kesamaan terhadap prinsip-prinsip. Nah, teman-teman, dalam integrasi nasional dan kemajemukan budaya ini dapat kita ambil kesimpulan atau pelajaran bahwa yang dapat kita ambil yakni ditemukannya kesamaan terhadap prinsip-prinsip, etika, norma, dan petunjuk hidup yang bersifat atau berlaku secara universal. Yang berarti bahwa setiap daerah memiliki peranata sosial budaya yang berlaku di daerah lain. Dalam hal ini ternyata nilai dan norma itu memiliki kesamaan, teman-teman. Dalam arti apa yang baik dan tidak baik di satu daerah juga berlaku sama di daerah yang lain. Kemajemukan tradisi dan budaya ini, teman-teman, secara bersama-sama membentuk budaya nasional yang kokoh dan dalam berbentuk nilai-nilai terluhur budaya, sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, bagi bangsa Indonesia, kemajemukan tradisi dan budaya ini bukan masalah yang melainkan justru menjadi pengikat, yakni dalam simpul Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, teman-teman, integrasi nasional dan kemajemukan budaya pada akhirnya mampu memperkaya atau menjadikan satu secara utuh dan menyeluruh. Oke, bisa lanjut ke sebab selanjutnya ya, teman-teman. Alhamdulillah, ini sebab terakhir ya, teman-teman, yakni tentang integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Bisa lanjut. Nah, teman-teman, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jati diri bangsa seutuhnya. Nah, sebab ini saling terhubung dengan sebab yang tadi kita bahas, ya, ini kemajemukan budaya. Bahasa Indonesia itu terbentuk dari kemajemukan sara, serta memiliki latar belakang sejarah yakni terjajah selama 3,5 abad, dan memerlukan konsep perpaduan baru yang mampu membina, menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat di tengah-tengah bangsa yang lain. Karakteristik kebinekaan ini disebut pada dasarnya adalah modal dan aset bangsa yang tak ternilai harganya, teman-teman. Selanjutnya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara-negara kerajaan di masa lalu telah mampu membentuk struktur sosial, politik yang mapan, dan hidup bersama secara damai satu dengan lain. Nah, maksud dari hal ini yakni kondisi kehidupan yang aman itu seringkali timbul perpecahan, teman-teman, terutama akibat penerapan politik pemecah belah atau divide et impera yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan faktor pertikaian keluarga yang untuk merebutkan tahta. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan atau pengaruh global, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk ke dalamnya, padahal daya adaptasi bangsa kita masih rendah. Sehingga, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Yang ketiga, nampaknya bangsa Indonesia dalam memasuki era global masih kuat dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa. Akan tetapi, kecenderungan mempertahankan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan masih dominan dalam pergaulan nasional. Seperti halnya saat kita berkumpul gitu ya di kampus, kita kan ada yang dari Gresik, ada yang dari Madura, ada yang dari mungkin dari luar kota atau luar pulau seperti Riau, atau mungkin dari luar negeri gitu ya. Kita tuh masih gimana ya? Masih mengutamakan budaya lokal gitu. Ngomong masih pakai bahasa Jawa. Terus masih kayak gimana ya? Budayaku ya budayaku, budayamu ya budayamu gitu, teman-teman. Dengan berlakunya otonomi daerah, teman-teman, maka kecenderungan daerah untuk mempertahankan eksklusivisme kesukuan dan putra daerah menjadi tema penting dalam memasuki era global ini.
Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, tanggung jawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor kependudukan. Yang kedua, faktor kemapanan kebudayaan daerah atau suku. Yang ketiga, faktor sosial, politik, ekonomi, beserta aspek kemerataannya. Nah, maksudnya ini teman-teman, ketika faktor tersebut menjadi pengikat atau penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Kenyataannya, teman-teman, bahwa pusat-pusat pertumbuhan masih berkisar pada kota-kota besar saja, sedangkan di daerah-daerah terpencil atau belum maju untuk mendatangi atau bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan itu masih susah. Dalam hal ini diaturlah setiap pulau itu memiliki perwakilan oleh pemerintah. Nah, perwakilan itu tadi kembali dan bersedia menjadi semacam orang yang mengajarkan kepada masyarakat terpencil itu tadi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atau tambahan bisa diomongkan ya teman-teman. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, sebelumnya di sini sudah terkumpul 4 pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada dari Mbak Alif. Pertanyaannya, di Indonesia ini kan merupakan masyarakat majemuk. Banyak sekali macam-macam suku bangsa, agama, ras, dan juga budaya. Nah, itu kan sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apakah kemajemukan itu sendiri bisa menjadi bumerang atau ancaman yang menimbulkan konflik bagi bangsa Indonesia? Apakah pertanyaannya bisa langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Mbak Amel? Langsung saya jawab nih. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus ini nih. Jadi kemajemukan masyarakat Indonesia ini tuh sangat bagus ya teman-teman. Sebenarnya tuh memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya yakni mengakibatkan konflik yang apabila masyarakatnya lemah. Perlu digarisbawahi apabila masyarakatnya lemah. Jika masyarakatnya kuat atau masyarakatnya mengerti akan kesadaran integrasi nasional, pastinya tidak akan menimbulkan konflik yang besar. Dikarenakan masyarakat akan berpikir bahwa semakin banyak perbedaan akan menimbulkan keberagaman yang sangat baik. Dan keberagaman atau perbedaan itu bukan suatu hal yang menyebabkan kita harus minder atau insecure. Seperti hanya dijelaskan dalam Al-Quran nih teman-teman. Surat Al-Hujurat, kalau nggak salah ayat 11 nih. Manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang bersuku bangsa berbeda, atau ada yang bernegara berbeda. Itu ya untuk apa? Untuk saling mengenal dan saling mengerti satu sama lain. Itu. Dan perlu diketahui teman-teman, memang kemajemukan masyarakat ini menimbulkan banyak konflik. Contohnya yakni peperangan antar etnis atau antar suku. Seperti halnya kejadian beberapa tahun yang lalu, peperangan antara suku, mohon maaf nih, kalau di sini ada suku tersebut, suku yang ada di Pulau K dengan yang ada di Pulau M. Nah, itu disebabkan kan adanya kemajemukan toh. Nah, karena adanya kemajemukan tersebut sehingga mereka tuh memiliki pemikiran yang berbeda, timbullah konflik atau peperangan tersebut, teman-teman. Yang kedua, yang sering kita jumpai juga, perpecahan antar agama. Hal ini sangat mempengaruhi sekali karena kemajemukan masyarakat, teman-teman. Padahal di Indonesia ini kan banyak agama, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, lalu ada Hindu, Buddha, Konghucu. Seharusnya kita tuh bisa memiliki toleransi yang tinggi, teman-teman. Sebenarnya
di Indonesia ini tuh toleransinya tinggi, melainkan ada beberapa orang yang mungkin menjadi pemanas atau kompor sehingga memberikan kayak bisikan gitu teman-teman. Seperti kayak beberapa tahun yang lalu juga, sekitar tahun 2019 kalau nggak 2018-an itu di dekat rumah saya kebetulan itu ada pengeboman gereja yang dibom oleh ibu-ibu yang memakai, ya mohon maaf, beragama Islam juga, tetapi tidak tahu ya dari organisasi apa, itu mengebom dengan alasan bahwa mereka itu melakukan jihad. Jihad kayak gimana ya, jihad dalam pikiran mereka tuh kayak menyiarkan agama Islam. Kayak awakmu itu nggak oleh loh Kristen sembahyang nang gereja wes gak usah, mending awakmu lebih bisa main kayak gitu teman-teman. Nah itu kan menimbulkan kayak gimana ya, sebenarnya tuh kita tuh harus toleransi, tetapi ada satu kompor yang membuat orang-orang di sekitarnya tuh semakin kayak berpikir, ya udahlah, apa sih toleransi, nggak usah toleransi, dia itu salah, yang berbeda itu salah. Sebenarnya perbedaan itu nggak salah teman-teman, begitu ya. Apakah bisa diterima untuk Mbak Alif? Baik, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman kalau penjelasannya agak bulat. Bisa dilanjut Mbak Moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa, Mbak Amel. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri, bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga tercipta integrasi dalam bernegara? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Hanifah. Integrasi nasional itu akan menimbulkan cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Nah, saya melansir dari bukunya Bapak Sultan Hamengkubuwono X, yakni yang berjudul Merajut Kembali Keindonesiaan Kita. Yakni cinta tanah air adalah cara berpikir atau bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Nah, cinta tanah air ini harus ditumbuhkan sejak kita anak-anak. Sehingga anak-anak sudah mengenal Indonesia dan memiliki rasa cinta pada bangsa dan negara. Nah, saya lansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa ada 4 metode untuk menumbuhkan cinta tanah air terhadap anak-anak. Yang pertama, metode bernyanyi. Nah, anak-anak kan paling suka bernyanyi toh, sehingga putarlah lagu-lagu nasionalisme untuk dinyanyikan bersama. Pada waktu TK kan kita sering diajari menyanyi, sering diajari lagu-lagu kayak nasional seperti 17 Agustus. Itu ya bertujuan untuk menumbuhkan cinta tanah air kita. Dengan menyanyi, anak-anak pun akan cepat tahu toh dan cepat hafal. Dengan cara ini juga anak-anak akan akrab dan hafal lagu-lagu nasional dan akan timbul cinta tanah air yang tertanam dalam benak anak-anak tersebut. Nah, metode kedua yakni metode wisata. Kita ajak anak-anak, ajak ke tempat-tempat bersejarah seperti museum, kalau enggak ke semacam tugu atau ke benteng. Nah, di tempat itu sambil kita jelaskan, tempat ini kejadiannya seperti ini loh, nak. Tempat ini kejadiannya seperti ini loh, nak. Nah, dengan seperti itu akan membuat kesan atau pesan terhadap tempat wisata tersebut di benaknya anak-anak. Sehingga di tempat wisata tersebut akan banyak cerita dan pengetahuan yang bisa diambil anak-anak dan akan diingat sampai besar nanti. Yang ketiga yakni metode bercerita. Nah, metode bercerita ini sudah saya singgung di metode wisata tadi. Kita sambil berwisata sambil kita bercerita. Kalau di sini dulu kejadiannya gini loh, nak. Kalau di sini dulu ada ini loh, nak. Nah, dengan begitu anak-anak akan berpikir, wah, jadi tempat ini tuh ada kejadian ini ya. Wah, jadi tempat ini tuh dulunya itu ditinggali oleh orang ini ya. Sehingga nanti sampai besar ingat, terus diceritakan ke mungkin adiknya, temannya, atau mungkin ke anaknya nanti juga. Yang keempat yakni metode menggambar.
Nah, kita kenalkan sejak kecil, gambar-gambar pahlawan, bisa gambarnya berbentuk kartun, atau bisa gambarnya berbentuk asli mukanya orangnya. Dengan metode ini, anak-anak menjadi hafal. Oh, ini wajahnya Insinyur Soekarno. Oh, ini wajahnya Muhammad Hatta. Oh, jadi ini toh Bapak Gus Dur, kayak gitu teman-teman. Nah, tidak hanya pada anak-anak juga, mungkin ya ada anak yang masih kecil, masih udah besar tapi masih belum tahu rasa cinta tanah air itu gimana, bagaimana kita cinta tanah air itu bagaimana, dengan cara kita mengenalkan kepada mereka bahwa produk asli buatan Indonesia itu lebih bagus loh teman-teman daripada bangsa lain. Kan sekarang kebanyakan anak-anak itu kayak lebih suka impor gitu, pakai pakai tas yang branded dari luar negeri itu kayak bangga banget. Sedangkan tas dari Indonesia itu malah jauh lebih bagus. Malah kebanyakan tas dari Indonesia itu diekspor ke luar negeri dan memiliki banyak penggemar teman-teman. Yang kedua, dengan kita menjaga atau merawat kebersihan lingkungan. Nah, dari kita menjaga kebersihan lingkungan, kita akan timbul cinta tanah air. Wah, dengan kita menanam pohon di lingkungan kita, jadi kita akan timbul cinta. Cintanya yaitu kita menanam pohon itu tadi. Cinta kan tumbuh dengan kita menjaga. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga ada menghargai para seniman dengan tidak membeli karya bajakan. Kebiasaan masyarakat Indonesia itu mengunduh film atau lagu dengan gratisan ya teman-teman. Ya di web itu banyak sekali gitu ya, diunduh bajakan. Nah, dimana kita tuh lebih suka yang instan itu daripada harus membayar. Untuk menciptakan rasa cinta tanah air itu, maka mulai sekarang yuklah teman-teman kita belajar menghargai karya para seniman dengan cara kita lebih membeli karya mereka yang original, bukan bajakan. Yang keempat ada saat lalu lintas ketika berkendara. Banyak sekali kita temui anak-anak generasi milenial ini tuh di jalanan tuh kayak apa ya, pakai knalpot brong-brongan, terus nggak punya SIM, kayak bangga banget gitu teman-teman. Tapi seharusnya mereka tuh memiliki kesadaran gitu untuk selalu taat lalu lintas di jalanan meskipun ya mereka tuh masih umurnya masih kecil gitu. Demi bisa sampai cepat tuh kadang mereka tuh berpikir egois dengan menggunakan jalan yang seenaknya. Dan masih ada loh teman-teman. Sekarang itu anak-anak itu kayak berpikir, "Halah wis, lapo sih ngerekan dalanan sing kayak ngono. Oh ya, iku ae lho gak ngarah ono polisi." Kalau misalkan nggak ada polisi ya, meskipun tidak ada polisi kan ditakutkan nanti merugikan orang lain gitu. Terus teman-teman, seperti halnya tidak menerobos lampu merah itu jangan teman-teman. Tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan itu juga harus. Tidak menggunakan jalur busway itu juga. Terus ayolah teman-teman mulai sekarang, ayo kita terapkan berdisiplin, berkendara dan demi keselamatan kita bersama teman-teman. Bolehlah kalau di jalanan ketemu sama orang gitu ya. Orangnya tidak taat, kita tegur, tapi tegurnya dengan halus gitu teman-teman. Bagaimana Mbak Anifah? Apakah bisa diterima? Baik, sangat bisa diterima. Kemudian langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Vima. Bagaimana cara mengatasi masalah pada terhambatnya pembangunan bangsa dalam mewujudkan integrasi nasional? Baik, pertanyaan yang bagus juga dari Mbak Fema. Nah, masalah dari integrasi nasional ini Mbak Fema perlu kita ketahui bahwa ada dua macam Mbak Fema. Ada yang pertama yakni aspek, yakni ada bidang ideologi dan politik, lalu ada bidang sosial budaya, ada bidang pertahanan dan keamanan. Lalu yang kedua ini berdasarkan militer dan non-militer. Nah, berdasarkan non-militer dan militer ini kita sering terjadi teman-teman, ancaman militer dan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata ini dapat kita hindari teman-teman dengan cara kita itu kayak gimana ya, dengan cara lebih menjaga lah teman-teman, menjaga bersama-sama, menjaga ketika
kan juga teman-teman, karena sekarang itu zamannya digital, zamannya teknologi. Jadi kita harus pintar-pintar bijak dalam mengetik. Sekarang timbulnya perang itu karena apa? Kadang karena ketikan atau kata karena mulu teman-teman. Itu tadi ya teman-teman. Untuk aspek ideologi dan sosial kita dapat mengembangkan demokrasi politik, memperkuat kepercayaan rakyat, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia. Lalu dalam bidang ekonomi juga dengan cara mengoptimalkan bahan baku, lalu dengan cara kita tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral, lalu perekonomian harus prioritaskan kepada rakyat gitu teman-teman. Untuk bidang sosial dan budaya lebih ke itu tadi ya teman-teman, yang di awal yang tadi kita lebih bijak dalam mengetik atau dalam bersosmed, karena ketikan kita atau ucapan kita itu kadang menimbulkan perang. Perangnya tidak hanya perang antar mulut atau perang antar cecetan gitu aja teman-teman, bisa juga akan menimbulkan perang antar bangsa. Betul. Dalam bidang pertahanan dan keamanan juga kita dapat ikut andil lah dalam menjaga dengan cara kita wajib militer untuk yang laki-laki. Tapi wajib militer hanya untuk di Korea Selatan ya teman-teman. Kita mungkin di sini yang laki-laki mungkin bisa lah jadi tentara mungkin gitu ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau tanggahan dari Mbak Pema? Tidak ada. Baik, bisa dilanjutkan Mbak Anifa. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Demes, bagaimana cara strategi untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia dan apakah sudah mulai diterapkan oleh masyarakat? Baik, pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Demes. Strategi dalam menerapkan integrasi nasional ini ada 3, yakni asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Nah, asimilasi ini maksudnya proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentukannya. Lalu, yang kedua yakni ada strategi akulturasi. Akulturasi ini proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Kalau asimilasi kan diibaratkan A plus B jadi AB. Kalau yang akulturasi A plus B jadi baru yakni huruf C, begitu. Lalu yang terakhir yakni strategi pluralisme. Paham pluralisme merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Nah, paham ini memiliki prinsip yakni mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan kepada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa strategi pluralisme ini mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan kepada semua unsur, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional dapat diwujudkan dengan cara menghargai terdapat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Nah, pertanyaan yang kedua kan, apakah masyarakat Indonesia sudah menerapkan itu? Kalau saya lihat sebagian menerapkan, sebagian belum bisa menerapkan. Ya, yang sebagian menerapkan itu yang mungkin sudah memahami bagaimana strategi-strategi ketiga itu. Kalau yang belum menerapkan mungkin orang-orang awam yang belum bisa memahami atau belum mengerti bagaimana strategi-strategi tersebut. Apakah bisa diterima Mbak Demes atau mungkin ada sanggahan atau pertanyaan lainnya?
Mungkin itu saja nih yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf juga apabila saya dalam menjelaskan bulat atau mungkin ada kata-kata yang sulit dimengerti. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan terima kasih juga atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Mbak Amel atas presentasi yang luar biasa dan juga menjawab pertanyaan dengan sangat bagus. Kemudian beranjak ke acara berikutnya yaitu penutup. Sekian dari saya, dari moderator. Apabila ada salah kata atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman